Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin. Salatan kamalan nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Salatan tuksiru bi amwalina wa ulumina tastaqimu bi ahwalina wa tarbi badarajatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita buka halaman 5. Baris yang ke-10 dari bawah lah. Tanbihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Tanbihun. Bermula ini tanbihun itu artinya pengingat-ingat atau peringatan. Yambaghi lil abdi, sayukyanya bagi seorang hamba, ayufattisa a'dha'ahu, memeriksa, meneliti anggota tubuhnya. Tiap tisa itu memeriksa lah, meneliti, melihati terus. Jadi memeriksa. A'dha'uhu, beberapa anggota tubuhnya. Artinya anggota tubuh si hamba, abdi tadi. Wal ba'adh-dhahirati, yang zahir, yang nampak. Wal batinati, dan anggota tubuh yang batin. Sobahan, di waktu pagi. Wa masaan, dan di waktu sore. Hal hafizat hududallahi ta'ala, apakah menjaga, seorang hamba tadi menjaga batas-batas Allah Ta'ala. Allati haddaha, yang telah memberi batas Allah terhadap seorang hamba. Allati haddaha laha, yang telah memberi batas Allah laha terhadap seorang hamba tadi. Aw ta'addat, atau melewati batas seorang hamba tadi. Atau a'dha bisa. A'dha itu anggota tubuh. Allati haddaha, yang telah memberikan batas Allah. Ha terhadap hudud Allah, laha terhadap a'dha. A'dha tadi anggota tubuh. Aw ta'addat, atau melewati batas anggota tubuh tadi. Wahal qamat, dan apakah mendirikan a'dha tadi bima, dengan sesuatu umirat, yang telah diperintahkan a'dha tadi, bihi, dengan sesuatu atau ma, min ghiddil basari, min ghaddil basari, daripada memejamkan mata. Wa khibdil lisani, dan menjaga lisan. Wal uduni, dan telinga. Wal qalbi, dan menjaga hati. Wa ghairi dzalik, dan lain daripada telinga, mata, lisan, dan hati tadi. Ala wajil ikhlasi, atas jalan yang ikhlas. Awalam takum, atau tidak mendirikan a'dha tadi, anggota tubuh. Fa in ra'a jarihatan, apabila melihat seorang hamba
jarihatan pada anggota tubuh satu, min jawarihi daripada anggota-anggota tubuhnya seorang abdu atau hamba, ataat kang atau yang taat, jarihatan tadi anggota tubuh satu, sakaro maka bersyukur seorang hamba Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Walam yara nafsahu, dan tidak melihat seorang hamba tadi nafsahu pada diri hamba, lidzalika terhadap apa tadi, taat atau ketaatan tadi. Nah, kan situ dulu kita keterangkan dulu. Jadi jasidin tanbihun yang bagi lil abdi fihi sairul maqamati, yang bagi lil abdi ayufattisa a'dha'ahu dhahirati wal batinah sabahan wa masa'an. Kita ini disuruh memeriksa anggota tubuh. Dia orang muhasabah. Nah, pagi-pagi, sore-sore. Untuk apa jarsidin? Hal hafizat hududallahi ta'ala allati haddaha laha au ta'addat. Apakah kita ini sudah menjaga anggota tubuh kita ini daripada batas-batas yang diberikan Allah kepada kita? Ini wajib, ini sunnah, ini haram digawe. Nah, batas-batas Allah, jangan sampai melanggar larangan, batas-batas larangan Allah. Itu gawian orang bahari tuh kayak itu. Bilanya sore bis asar kah minimal. Nah, dilihat masih ingat pun sehari kan. Oh, baisukan tadi ini nangku gawe ya Allah. Melandau subuh. Nah, umpamanya nih lah. Subuh melandau. Mengkodok akhirnya. Nah, mengkodok. Amun asli melandau tuh mengkodok. Artinya ada mendengar dia. Ajan kada mendengar. Menggarak ada orang menggarak. Nah, maka wajib tuh mengkodok. Karena sebabnya memang sebab kada disengaja. Tapi munnya bangun aja alasan koler beneran. Nah, itu bukan alasan mengkodok. Bukan alasan mengkodok. Nah, jadi kita nih umpamanya bangun kesiangan dasar kada ada nang menggarak subuh nih. Ajan kada mendengar, alarm kada mendengar, koyuhan, ngantuk benar, lepah siangnya. Lalu kita kesiangan, maka mengkodok kita. Karena Nabi pun pernah. Nah, maka dalilnya tuh Nabi pernah. Nabi itu lawan sahabat Bilal pernah. Ujarnya Nabi lawan sahabat Bilal, aku nih bisa melandau sore anu nih subuh nih mencapai kayak ini nih. Hendak sembahyang subuh berarti ya belum subuh. Guringnya dulu. Kena Bilal munya anu banguni aku jar Rasulullah. Inggih. Insyaallah ulun banguni pian. Ini sama-sama uyuhnya ke soalnya. Sakalinya Rasulullah kada bangun, Bilal pun sama. Subuh nih. Bangun-bangun tuh kena sinar matahari. Sudah sekitar ya sinar matahari kan jam 7 anjir bangun. Jadi jar Nabi kayak apa Bilal? Ulun gin sama kayak pian. Nah, maka itu kita mengkodok. Nah, itu sahih hadisnya. Makanya mengkodok. Itu umpamanya kita nih teguring, umpamanya dasar asli teguring. Mengkodok tuh dasar pernah dikawin Nabi. Jadi akhirnya apa? Jar Rasulullah bis wudu segala ajan Bilal. Jadi walaupun mengkodok itu sunnah ajan tuh. Sunnah ajan tuh walaupun mengkodok. Dan sunnah juga masih berjamaah amun kita berdua. Jadi serumahan namanya melandau mamanya. Ini melandau, seorang melandau juga, anak melandau juga. Nah,
serumahan tuh mengkodok berjamaah. Nah itu sunnah masih, sunnah ajan juga. Ini kan kita kan kada mengkodok jamaah kada, ajan kada. Kenapa ajan? Dia supan, dia sudah kesiangan ajannya. Nah, jadi memeriksa nangka itu tuh zaman Nabi. Jadi Nabi tuh yang digawinya, yang terjadi pada diri Nabi itu sunnah. Itu dulu kalau di pesantren pakai dalil bahannya tuh kan, pesantren itu santri rancak melandau, apalagi mun ribuan tuh santri, beratus-ratus nang melandau tuh subuh tuh di pesantren tuh. Cuman kita Nabi tuh cuman sekali seumur hidup mengkodok. Ada kita nih bilangannya kerancakan mengkodok. Nah itu nang ada sunnah, sunnahnya sekali. Cuman sunnah sekali itu pun kalau Nabi bisa dipakai dalil. Contoh lah, kunut subuh itu kan Nabi kunutnya kunut nazilah, karena ada sesuatu tragedi perang macam-macam. Ini Nabi mendoakan. Nah mendoakan tuh sekali itu Nabi. Imam Syafi'i memakai kunut subuh, sedangkan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali kada memakai kunut subuh. Amun hitungan poting ini menang kada kunut. Tapi bukan berarti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali Muhammadiyah kada. Dulu belum ada Muhammadiyah. Dan kita ini kadang-kadang memponis salah. Wah kada kunut Muhammadiyah nih ya. Nah, lain kada kunut itu bukan Muhammadiyah. Karena Maliki, Hambali lawan Hanafi kada kunut. Tapi ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau mengambil yang kunut? Padahal waktu Imam Syafi'i memakai kunut, Imam Maliki masih hidup. Guru Sidin masih hidup. Ujar Imam Syafi'i menjawab, kenapa alasannya memakai kunut sedangkan Nabi memakai kunut itu cuma sekali? Kenapa harus setiap subuh pakai kunut? Ujar Imam Syafi'i, orang cerdas bang lah. Apakah kalau dipakai Rasulullah, seandainya Rasulullah sunat qobliyah itu cuma sekali, apakah kita terus mengikuti cuma sekali aja? Seandainya Rasulullah tuh qobliyah umpamanya, qobliyah zuhur umpamanya sekali itu aja, apakah kita hanya memakai sekali juga? Kan kada. Apapun yang dipakai Nabi, pernah dipakai Nabi, sunnahnya ila yaumil qiyamah, ujar Imam Syafi'i. Walaupun Nabi memakainya hanya cuman sekali, tapi sunnah itu sampai hari kiamat, ujar Imam Syafi'i. Maka ada masalah. Jangan mengklaim nang kunut NO, nggak ada kunut Muhammadiyah, nah itu nang akal tumpul. Nah, zaman Nabi belum ada Muhammadiyah, belum ada NO itu kan hanya raja. Nah, jadi orang nih memahami khozinah usul fik kada tapi daur, nya ada imamnya. Nang didaurakan di nang ada musuh sembahyang subuh. Nah, itu. Jadi kita disuruh memeriksa nangkah itu. Besukan tadi ini yang digawe. Mun kita bujur-bujur berjalan nih. Betul. Tambah usia, tambah baapik, beribadah, tambah usia, tambah dekat dengan Allah, tambah. Hanya karena apa? Karena kita ini semakin maju, umur kita ini semakin dekat dengan ajal kita masing-masing. Kita kada tahu. Nah kalau kita umpamanya diambil ajal dalam rangka memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, luar biasa. Meninggal tuh dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka memang suluk berjalan menuju keridhaan Allah. Salah satu jalannya ujar Sidin, hafidhat hududallahi ta'ala allati haddaha au ta'addat. Apakah dalam sehari ini kita nih menjagakah yang zahir? Contoh ujar Sidin, wa ghaddil basar, memejamkan mata bukan berarti kita nih berjalan beberapa jam, kada. Artinya jangan tapi mata ini memandang-mandang yang dibatasi oleh Allah kehalalannya. Nah ini nah halal dipandang, ini halal dipandang. Kita ini kadang-kadang merasa anupang lah. Kita ini mohon maaf asik main HP, merasa kada dilihat Tuhan bang. Main HP ini merasa kada dilihat Tuhan.
udah melihat nang bagus-bagus pina mulus-mulus toh lihat padahal Tuhan jagawian jah kan seakan-akan Tuhan kada melihat, seakan-akan kada berdosa melihat macam kena bila ada kan hanya dipindah padahal selama ini yang dilihat napa rancak ini melihat memergok inang kayak itu tuh dan padahal Allah tuh melihat terus. Nah, pandangan mata kita ini dibatasi oleh Allah ya punya sekedar mubah dipandang. Nah, padahal yang bagus tuh apa pandangan mau untungkan nih tugas mata nih memandang Al-Quran, memandang mushaf, memandang jalan menuju kebaikan, memandang wajah guru, memandang wajah ulama, memandang wajah orang tua. Itu semua berpahala. Memandang wajah orang tua dengan rasa kasih sayang tuh luar biasa. Tapi juga ada batasannya. Jangan memandang yang menyebabkan mendatangkan murkanya Allah. Iyalah. Ya Imam Syafi'i kenapa biasanya malam berhasil memutuskan sekian masalah fikih ini, kenapa malam ini tidak? Sekalinya kenapa? Terlihati sore tadi melihat sedikit tersingkap waktu berjalan di hadapan ada batis bebinian terbuka, sempat melihat itu Imam Syafi'i. Akhirnya yang biasanya mampu memutuskan sekian masalah fikih malam itu kada kawa. Kenapa? Itu maginya nang kita melihat mata jelalatan kesana kemari melihat nang itu ya nang qul huwallah seminggu kada hafal-hafal. Ada orang nih datang minta ijazah ulun nih masalah ini ujar ulun ada pang ijazahnya cuman kada boleh ditulis karena dari perguruan dulu kada boleh ditulis ya, ada ijazah memang kada boleh ditulis tuh mendengar itu kan dibatasi ulun baca akan 3 kali mun kada hafal sudah berarti kada rezekinya ya. Nah jadi jauh ulun ada pang ini ijazah nang dari perguruan kada boleh ditulis termasuk untuk menagih hutang, untuk sidang, untuk menghadapi pimpinan, untuk menghadapi orang zalim, jaulun. 6 kata aja jaulun. Dengarilah jaulun lah. Bacakan aja dalam kata. 6 kata aja. Teng bahasa Arab tapi teng 6 kata. Pambabalnya sampai diulang-ulang kada awak. Untungnya sekarang ada HP. Walaupun kada ditulis, ulun rekam aja nah iya pulang. Akhirnya direkam ijazah tadi. Memang ada ijazah gitu tuh. Nah, untung ada HP direkam, jadi kawa diulang-ulang. Memang kada boleh ditulis. Nah, jadi kadang-kadang yang kita disuruh Allah jangan sampai memandang yang dilarang itu mempengaruhi. Kita baca kitab kemarin di Al-Ma'rifah tuh, termasuk yang menghilangkan khusyuk dan hudurnya hati seseorang ketika mata memandang dan telinga mendengarkan sesuatu yang seharusnya jangan didengar dan jangan dilihat masuk ke hati bila sembahyang ya lintasan tadi hudur khotor di dalam hati. Allahu Akbar. Kita ini mamanya hendak sembahyang melihat ujar mamanya masak sudah nana paten tadi nang bepanggang tadi sudah matak semuanya kita makanan juhurnya aja juhur kita umpamanya. Nah, ujar Nabi kan makan dulu. Walaupun juhur, makanan masak, makan dulu. Hanya sembahyang. Sekalinya, kayak sembahyang dulu, kena habis sembahyang nyaman makan santai kita makan lawas-lawas. Sekalinya apa? Allahu Akbar. Sekalinya kucing masuk. Ya apa? Jangan tadi makan berdahulu amnesia. Nah, masuk nih. Itu. Udah bisakan kucing nih. Nah, jadi kotor masuk ke dalam hati kita. Makanya jarsidin seseorang hamba terus meneliti, meitihi tarus, mengingat-ingat, memeriksa anggota zohir, anggota batin, sobahan wa masaan, pagi dan sore. Hal hafidhat hududallahi ta'ala, apakah dia menjaga tentang batas-batasan dari Allah Ta'ala? Allati adalah yang Allah telah memberikan batas kepadanya, aw ta'addat atau dia melewatinya atau melanggarnya. Nah,
Yang kedua, wahal qomat bima umirat bihi min ghaddil basar. Apakah dia betul-betul Jarsidin mendirikan itu melaksanakan sesuatu yang sudah diperintah. Diperintahnya apa? Memejamkan mata, menjaga lisan, menjaga telinga, menjaga hati, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya daripada yang itu. Ala wajil ikhlasi, atas jalan yang ikhlas. Aulam takum, atau apakah engkau tidak mendirikan atau melaksanakan perintah-perintah tadi? Wa in ra'a jarihatan min jawarihi atau atsakarallahu ta'ala. Apabila engkau melihat dari anggota tubuhnya satu saja yang menjalankan perintah Allah, ketaatan tadi, syakarallahu ta'ala, maka engkau bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita bangun sebelum subuh, udah bangun sebelum subuh kan, limbah itu sembahyang subuh berjamaah, wirid, baca rotib, baca apa, dibaca salawat sampai isyraq, lihati itu nah kayak itu. Lalu kita disuruh bersyukur, alhamdulillah ya Allah, pian bangunakan ulun, pian tolongi ulun beribadah, awas sembahyang sampai ke sembahyang ke isyraq. Nah, itu disuruh bersyukur. Awalam takun, atau engkau tidak mampu mendirikannya perintah-perintah tadi. Nah, kalau kita diberi Allah, ditolong Allah kawam menjalankan perintah tadi, suruh bersyukur. Tapi Jarsidin walam yaron nafsahu lidzalik, tapi engkau jangan melihat kebaikan-kebaikan itu tadi terbit dari diri kita sendiri. Harus sadar bahwa kita kawa bangun dibangunakan, kawa sembahyang kita ditolongi Allah, kawa sembahyang sempurna, sembahyang berdiri kada nang duduk umpamanya, itu syukurnya di situ. Jangan bangga, arti bangga nih seakan-akan kada ditolongi Allah beribadah, rasa bangga tuh rasa ibadah luput pulang. Bila kita melihat tadi pagi kawa sembahyang berjamaah, sembahyang duha, membaca rotib, selawat terbaca umpamanya, Yasin Waqiah Tabarok terbaca, bersyukur kita karena itu adalah pertolongan Allah, kebaikan Allah. Jangan dipandang itu timbul dari diri kita sendiri. Nah itu Jarsidin. Walam yaron nafsahu lidalik, dan inya kada melihat dirinya yang bekerja seperti itu, yang apa, yang mendirikan ketaatan tuh. Inya kada melihat dirinya yang berbuat taat tuh, karena tanpa pertolongan Allah kada kawa kita. Banyak kayak nang awak sehat-sehat kan, berduit aja, kada ditolongi Allah, kada diberi rahmat Allah, kada kawa berbuat taat. Nah, makanya ada pian dulu orang nih nang hendak beribadahnya, tapi bila malam hendak keluar nih, kada aku guring aja ketika ditanya kenapa guring aja, aku nih munnya mata kada guring, macam-macam nang ku lihat, macam-macam nang ku dengar, macam-macam juga nang ku pandir. Jadi guring nih dalam rangka menjauhi maksiat. Ada wali Allah tuh nang guring aja gawian selain sembahyang fardu. Sembahyang fardunya bangun, tapi yang sunat-sunat tuh kada adanya sembahyang. Guring aja, tapi guringnya bujur. Apa niatnya? Menjauhi maksiat. Karena orang berzina itu karena mata terbuka, karenanya kada guring. Orang menyambati orang tuh karenanya kada guring. Orang berbuat maksiat ini tuh karena inya ada guring. Coba mun guring, ada kau nyambati orang, kada kau melihat aurat orang, kada kau mendengar orang gibah macam-macam. Maksudnya ada nangka itu orang nang ghadul basar, untuk memejamkan mata tadi, ada nangka itu orang. Lalu apa Jarsidin? Lanjutannya nih lah.
Wa in ro'aha talat tohot, apabila seorang hamba melihat tadi jarihah artinya anggota tadi, satu anggota. Wa in ro'aha, apabila seorang hamba melihat satu anggota atau jarihah talat tohot, yang melakukan ini apa namanya, anggota tadi melakukan bimaksiatin, dengan maksiat, minal ma'asi, daripada beberapa maksiat. Artinya apa? Apabila seorang hamba tadi melihat anggota tubuhnya tadi bermaksiat, minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat, akhoda, maka inya langsung bertindak fin nadmi, dengan apa? Menyesal. Wal istighfari, dan memohon ampun kepada Allah. Summa yaskurullaha, maka lalu dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, idalam yuqdar, ketika atau tatkala tidak dipesti atau ditakdir alaihi, atas apa tadi, maksiat tadi. Au aksaro, atau lebih banyak, mintil kal maksiati, daripada maksiat itu. Nah, walam yubtal, dan tidak diberi cobaan, diuji oleh Allah. Jawarihuhu, apa jawarihu, beberapa anggota tubuhnya, allati asad bil amrod, yang dia durhaka dengan jawarih tadi, bil amrodi, dengan beberapa sakit, wal jarihati, dan beberapa luka, wadamamili, dan beberapa bisul, wal kuruhi, dan beberapa cacar. Nah kita berhenti di sini dulu. Nah, artinya nih, nah, apabila kita nih melihat ternyata kita nih menggawe maksiat, Jarsidin, maksiat gawe, maka tindakan kita yang disuruh mengawasi anggota tubuh tadi, ternyata kita nih terjerumus ke maksiat. Akhoda bin nadmi wal istighfar, maka dia ambil tindakannya apa? Segera menyesal dan minta ampun. Lalu bersyukur ini. Kenapa? Sumayaskurullah ta'ala idlam yuqaddar alaihi aksaru min tilkal maksiyah. Kenapa kita bersyukur habis minta ampun, menyesal, terus disuruh bersyukur? Bersyukur atas apa? Bersyukur karena maksiat tadi kada banyak. Allah kada menjerumuskan kita ke banyak benar maksiatnya. Nah, lalu apa? Walam yubtal jawarihuhul lati asad bil amrodi wal jarihat. Lalu dia bersyukurnya lagi tidak habis maksiat, kada langsung oleh Allah dicoba atau dihukum. Kan dulu tuh ada umat Nabi Lot kan, bilanya habis maksiat bincul. Maksiat sekali bincul sekali, maksiat lagi bincul. Jadi bila ketahuan orang banyak binculnya, banyak dosanya nih. Jangannya sekarang umat Nabi Muhammad kayak itu bak ketahuan bener. Habis ngeramput sekali bincul, dua kali bincul, karena semakin besar dosanya, binculnya semakin besar. Nah kita nih disuruh apabila kita nih terjerumus kemaksiatan, lekas-lekas menyesal dan beristighfar. Lalu disuruh bersyukur lagi karena maksiat tadi kadar terlalu banyak. Dan syukur yang kedua adalah untung tadi habis membuat maksiat kadar langsung dibalas Allah, diuji Allah dengan apa? Luka-luka, Jarsidin, garing. Lalu damamil ini artinya bisul. Jadi damamil ini artinya jamak. Jadi damamil beberapa bisul. Wal kuruhi, dan beberapa penyakit cacar. Karena Allah nih, kita sudah menyesal, sudah minta ampun, lalu kada di Allah kada langsung membalas itu juga. Karena biasanya kayak itu orang, tapi munnya orang sadar imbah maksiatnya minta ampun, bersyukur, maksiatnya kadang ganal kayak orang, tapi langsung umpamanya Allah dibalas Allah tek garing umpamanya. Nah garing itu menebus dosa. Hanya dalam kitab Mau'idatul Uspuriyah, huma yaumin walailatin kafaratus sanah. Garing, panas dingin, marap dingin semalaman,
itu menjadi kafarot dosa setahunan. Amun orang ikhlas. Selismaan pian garing, sehari semalam menggigil. Pian sadar ini dari Allah, sabar pian ikhlas menerima, itu setahunan dosa diampuni Allah. Garing semalaman itu nas, sehari semalam itu nah. Napakah marah dingin kah? Napakah bisul kah, panaan macam-macam, sehari semalam aja menebus dosa setahunan. Tapi umpama kita kada diberi Allah habis maksiat, sudah istighfar, sudah minta ampun, syukur maksiatnya kada banyak, kada dicoba langsung, kada diuji Allah dengan garing itu, bersyukur lagi kita. Nah, bersyukur lagi kita. Karena orangnya bilanya paham, mengerti, paham benar lawan Allah. Penyakit datangnya dari Allah, yang menyembuhkan Allah juga. Bapak kita mengadu-ngadu ya Allah. Mengadu lawan Allah gin. Jangan mun kawa, apalagi lawan makhluk. Orang nang tinggi derajat pangnya lah. Tapi mun kita ini rata-rata mun lawan makhluk kada, lawan Allah. Tapi itu kada salah kada, cuman derajatnya kada tinggi. Hasanat ujar orang. Hasanat. Lalu apa jar sidin? Fa inna kulla adwin, karena sesungguhnya tiap-tiap anggota tubuh istahaqqan nazzalal bala nuzulal bala ibihi. Berhak, setiap anggota tubuh berhak dituruni bala bihi kul adwin tadi. Setiap anggota tubuh yang pernah inya bermaksiat kepada Allah tuh berhak, Allah ini berhak memberikan hukuman dengan dituruni bala. Itu kita. Makanya kita ini kadang-kadang berintrospeksi diri, garing, mudahan jadi penebusan dosa ya Allah, ikhlas, karena banyak dosa dan sebagainya. Makanya kalau ada orang garing lawas lalu mati, sabarinya dalam garingnya tuh. Apalagi di dalam garing sawat, inya waktu garing tuh membaca Qul huwallahu ahad sampai mati. Nah, orang garing baca Qul huwallahu ahad sampai mati. Syahid orang tuh. Nah, amalnya orang garing tuh suruh baca Qul huwallahu ahad. Banyak-banyak baca Qul huwallahu ahad sampai mati. Nah, ada di sisa orang dalam kuburnya. Nah, bisa sudahlah. Lalu apa? Fa'lam, ketahuilah, dalika ini kembalinya kepada jawarih lah, anggota tubuh itu. Ya akhi, wahai saudaraku, walzam at-taubah, maka kekali atas engkau untuk bertaubat. Kekali at-taubah itu taubat. Wabghut di dunia, dan artinya di sini kalau bahasa kata wabghut marahlah dengan dunia. Nah, pengertiannya jangan cinta dunia. Nah, kalau bahasa arti Arab memang wabghut marahlah engkau bidunya, dengan dunia. Marahlah dengan dunia. Taba'an lillahi ta'ala, karena taat atau mengikuti Allah ta'ala. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala lam yanzur ilaiha, tidak pernah melihat ilaiha itu kepada dunia, mundu khalaqaha, semenjak Allah menciptakan dunia. Lisiddati bukdihi laha, karena bangetnya atau karena sangatnya marah Allah terhadap dunia. Wabil hadis wallahu alam biswab. Jadi kita nih mun kawa, ayo mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan di dalam hati ada rasa cinta lawan dunia. Kita pakai alat dunia untuk menuju akhirah, menuju ridhonya Allah. Nah, insya Allah keterangannya lebih lanjut insya Allah insyaallah Senin malam Selasa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'an maghfura wa tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana waj'al amalana khalisatan li wajhikal karim wahtim lana bikum ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.